Shalom Lifehouse Family. Kita telah mengikuti praise and worship dengan kusyuk dan hikmat. Saya percaya setiap saudara telah diberkati Tuhan lewat pujian penyembahan. Dan sekarang siapkan hati kita, siapkan catatan saudara. Dan pada kesempatan ini kita akan diberkati oleh Bapak Ketua Sinode, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang dibagikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu sebabnya buka hati kita lebar-lebar. Kita datang dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan memberkati. Oke, saudaraku, salam sejahtera. Kita bersyukur kita bisa jumpa kembali. Saya berharap pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan ini akan mengubah hidup kita, ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, mohon anugerah-Mu ya Bapa, agar kami memperoleh sesuatu yang baru dari Engkau. Sesuatu yang tertuang dari hati-Mu yang mengubah hidup kami. Kami sambut firman-Mu Bapa dalam nama Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat yang kami junjung tinggi, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, menjadi anak-anak Allah itu bukan sekedar status yang diklaim oleh individu, dilegalkan oleh manusia, atau disahkan oleh lembaga yang namanya gereja atau siapapun. Anak-anak Allah itu keberadaan. Keberadaan sebagai anak-anak Allah yang diakui oleh Allah. Ya. Semua orang Kristen pasti mengaku anak Allah. Pasti mengaku anak Allah. Di mimbar kita juga sering mendengar pendeta, worship leader berkata, kita anak-anak Allah. Dan hal itu menggores jiwa kita sejak kanak-kanak. Bagi yang dari kecil Kristen ya. Dan kita sudah merasa yakin bahwa kita anak-anak Allah. Tanpa kita mengoreksi diri dan memeriksa dengan jujur. Apakah kita benar-benar anak-anak Allah? Secara teologis, secara doktrinal diajarkan kalau kita menerima Yesus, ya, kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itulah yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Masalahnya sekarang ini, apa yang dimaksud dengan menerimanya? Menerima dia. Kalau kita membaca dari ayat 1, di sini dikatakan pada mulanya firman, pada mulanya logos. Firman, pengetahuan Allah, hikmat Allah, kebenaran Allah. Injil Yohanes ditulis pada saat mana filsafat Yunani diagung-agungkan sebagai ibu segala ilmu pengetahuan sampai hari ini. Ya. Dianggap bahwa filsafat Yunani diagung-agungkan sebagai nilai tertinggi segala ilmu pengetahuan, bahkan kehidupan itu sendiri. Jadi orang harus mengenal filsafat. Dari filsafat itulah orang dapat memiliki kehidupan yang berkualitas. Yohanes menulis Injilnya oleh dukungan para rasul-rasul
di Yerusalem menurut tradisi gereja. Yang memperkenalkan Yesus sebagai kebenaran. Jadi filsafat Yunani diakui, dianggap, dipopulerkan menjadi kebenaran yang tertinggi. Sekarang Yesus diperkenalkan sebagai kebenaran. Bahwa kebenaran itu ada padanya. Yesus yang berkata, "Akulah jalan." Kebenaran, the truth, dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Logos itulah kebenaran. Yesus diperkenalkan sebagai kebenaran. Kalau kamu mau mengenal kebenaran yang sejati, dan itulah kehidupan, dengarkan dia. Maka dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ini kan, di dalam dia ada hidup. Maksud Yohanes pasal 1 ayat yang keempat, dan hidup itu adalah terang manusia. Ada kehidupan di dalam kebenaran. Dan itu ada pada Yesus, saudaraku. Yang menerimanya itu menerima kebenaran. Jadi bukan hanya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat lalu menjadi anak Allah. Yang menerima kebenaran. Tentu menerima kebenaran bukan hanya mengakui apa yang diajarkan itu benar. Mengenal kebenaran itu dan mengenakannya. Sehingga kebenaran itu bukan sekedar dipahami tetapi dijalani. Ya, diperagakan. Jadi ketika Yesus berkata, "Akulah jalan," Yesus bukan hanya dipercayai, saudaraku. Tetapi Yesus sebagai jalan yang harus dikenakan. Dia sebagai kebenaran yang harus dijalani atau dikenakan. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32, firman Tuhan mengatakan, saudaraku, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Ya, Yohanes 8 ayat 31 ini. "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Memahami kebenaran, saudaraku, itu yang memerdekakan. Kalau kita membaca Roma pasal 1, saudaraku sekalian, ayat yang ke-16 dan 17, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang-orang Yunani, Sebab di dalam Injil itu, yaitu apa yang diajarkan Yesus dan yang diperagakan Yesus adalah kebenaran. Nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Tolong, iman di sini tidak dipahami sekedar keyakinan dalam pikiran. Iman dari kata pisteuo artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Itu pisteuo, saudaraku. Nah, kebenaran itu memerdekakan. Kebenaran itu ada di dalam Injil yang diajarkan Yesus dan yang diperagakannya. Itulah kehidupan. Nah, kehidupan seperti inilah yang membuat seseorang menjadi anak-anak Allah. Jadi tidak semua orang Kristen itu anak Allah. Tidak semua aktivis gereja itu anak Allah. Bahkan tidak semua pendeta itu pasti anak Allah. Tetapi yang menerima dia sebagai kebenaran.
Nah, saudaraku sekalian, di sini sebenarnya terkait dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 3 mengenai kelahiran baru. Apa hubungannya, Pak, dengan kelahiran baru? Baik, kita membaca 1 Petrus pasal 1, saudaraku, ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudaraku, apa yang tadi saya kemukakan mengenai firman kebenaran itu sudah tepat sekali, benar sekali. Nah, sekarang kita berlanjut bahwa firman itu, kebenaran itu yang memerdekakan kita. Kalau di dalam ayat ini yang melahirkan kembali kita. Banyak orang Kristen berpikir bahwa kelahiran baru itu terjadi secara mistik. Atau kalau kata mistik tidak tepat, dianggap berbau pagan, berbau kafir. Ya. Orang memahami kelahiran baru sebagai perbuatan Allah yang spektakuler, yang transenden, yang melampaui akal. Seakan-akan secara sepihak, ya, secara sepihak Allah melahirkan baru seseorang. Ya, melahirkan baru seseorang. Lalu lahir baru. Setelah lahir baru, ya sudah menjadi anak Allah. Dan inilah yang membuat orang Kristen terjebak di dalam kebodohan, berjalan di tempat, terparkir di dunia, dan nanti akan terbuang ke dalam neraka. Merasa sudah lahir baru, ke gereja setiap minggu, mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan, jadi orang baiklah. Bahkan tidak sedikit yang jahat, tapi tidak merasa dia jahat. Padahal menjadi anak Allah itu, saudara, bukan sesuatu yang sederhana. Kalau kita membaca 1 Petrus 1 ayat 17, firman Allah mengatakan, kalau kita memanggil Allah itu Bapa, hendaklah kita hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Kenapa? Karena Bapa menghakimi tanpa memandang muka. 1 Petrus 1 ayat 17 itu. Kalau kamu memanggil Allah itu Bapa yang tidak memandang muka. Kalau tidak memandang muka, memandang apa, Pak? Melihat perbuatanmu. Jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi Anda memanggil Allah itu Bapa. Jangan merasa Anda pasti anak Allah. Dia tidak pandang mukamu, dia lihat perbuatanmu. Dia tidak lihat statusmu, tapi lihat perbuatanmu. Nah, perbuatan yang bagaimana yang Allah kehendaki supaya kita patut memanggil Dia sebagai Bapa? Ya, tidak bisa tidak. Like father, like son. Seperti Bapak, ya. Itulah anak. Jadi bukan tanpa alasan kalau yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus berfirman di dalam Matius 5 ayat 48, you must be perfect as just your Father in heaven is perfect. Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Dan itu jelas sekali, saudaraku. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Saudara, kita harus seperti Bapa.
seperti Bapa dalam kodratnya. Jadi kalau kodrat kita belum seperti Bapa, maaf, Anda belum layak menjadi anak Allah. Jadi kodratnya yang harus dirubah dulu. Supaya kita tidak mengenakan kodrat dunia, kodrat dosa. Kodrat dosa ini bukan berarti seseorang pasti biadab kelakuannya, tetapi meleset, tidak tepat seperti yang Allah kehendaki. Kita harus mengenakan kodrat ilahi, the divine nature, kodrat ilahi. Bagaimana orang bisa mengalami kodrat ilahi, saudaraku? Yaitu kalau dia dilahirkan baru. Bagaimana bisa dilahirkan baru? Kalau dia memahami kebenaran secara memadai, kebenaran secara lengkap, kebenaran secara utuh. Produk dari pemberitaan firman yang terus-menerus dan yang benar itu membuat seseorang berkodrat ilahi. Makanya pengenalan akan Allah harus benar. Harus benar. Jadi kita harus memiliki pengenalan akan kebenaran Allah. Jadi kebenaran itu knowledge, pengetahuan tentang Allah. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him. Luar biasa. Kuasanya memberikan kepada kita sesuatu yang berguna untuk hidup saleh melalui pengenalan akan Allah. Who called us by His own glory, and goodness. Through this He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature. Wah, mantap sekali, saudaraku. Oleh pengenalan akan Allah itulah kita bisa membangun divine nature. Kita dapat dilepaskan, dibebaskan dari kodrat dosa. Having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Dilepaskan dari kerusakan oleh karena keinginan dosa, evil desires, kodrat dosa. Saudaraku sekalian, firman itulah yang harus terus kita serap sehingga membangun divine nature. Jadi tepat sekali saudaraku sekalian kalau kita memilih nama suara kebenaran. Karena kebenaran itulah yang membangun manusia ilahi di dalam diri kita. Seiring perjalanan waktu, dengan kebenaran-kebenaran yang memadai kita terima, maka menjadi satu sosok manusia rohani, manusia ilahi, man of God yang tumbuh di dalam diri kita. Makanya dikatakan yang menerimanya diberi hak. Kuasa di situ di dalam bahasa aslinya exousia. Right. Dalam bahasa Yunani ada kata yang juga diterjemahkan kuasa. Dunamis. Means power. Artinya kuasa. But exousia means right, the right, hak itu, hak. Jadi saudaraku, kita harus membangun manusia ilahi di dalam diri kita.
dengan membangun manusia ilahi di dalam diri kita itulah, maka akhirnya kita dapat melihat adanya dua manusia di dalam diri kita, dua hasrat di dalam diri kita, yang makin hari makin bisa head to head berhadapan. Dulu sebelum saya mengenal kebenaran seperti hari ini, Erastus ya Erastus saja, ini aku. Aku mau buat apa ya ini aku. Aku ingin apa ya ini aku. Tetapi seiring perjalanan waktu ketika manusia ilahi kita tumbuh, kita mulai melihat ada dua Erastus di situ. Erastus baru sebagai anak Allah, Erastus lama atau manusia lama kita yang adalah produk dunia ini, anak dunia dengan hasrat-hasratnya, dengan gairah-gairahnya, dengan karakteristiknya. Yang saya sering katakan, yang saya sering sebut sebagai monster itu. Banyak orang tidak mengenali monsternya, bahkan dengan bangga menghidupi monster di dalam dirinya itu. Aku begini, aku tidak mau disinggung, aku tidak mau dirugikan, aku harus dihormati, aku number one, aku harus menguasai orang, bukan dikuasai. Nah itu semua kita, aku harus membalas, dia kurang ajar, dia pantas saya perlakukan kurang ajar juga karena dia memperlakukan aku jahat. Nah, itu sifat-sifat manusia lama kita. Sifat-sifat manusia lama kita yang ternyata, saudaraku, mendukakan hati Allah. Makanya kita bisa mengerti firman Tuhan mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Efesus 4 ayat 17. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jangan lagi. Nah, saya bicara dulu sekarang di sini mengenai kesadaran akan adanya dua keinginan di dalam diri kita yang juga itu dibahasakan oleh Paulus, saudaraku sekalian. Ya. Paulus mengatakan di dalam Matius 7:21, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku mengendaki berbuat apa yang baik, yang jahat ada padaku. Wah, ini kok menempel. Jadi ada dua keinginan dong, iya. Nanti kita kembali ke kitab Efesus ya. Paulus juga yang tulis menanggalkan manusia lama dan hidup dalam pembaharuan setiap hari. Supaya manusia baru kita ini hidup, kuat, mendominasi. Iya, full power bukan powerless. Manusia lama kita yang harus di-powerlesskan, dilemahkan, bahkan dimatikan, saudaraku. Jadi dulu kita tidak melihat dua manusia ini. Ya aku, ini aku. Tapi sekarang kita lihat ada dua manusia. Demikianlah aku dapati hukum ini. Ada tatanan. Hukum di sini maksudnya tatanan. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ya, mulai terbangun itu manusia ilahi di dalam diri kita yang menyukai hukum Allah. Tetapi, nah ini masalahnya. Tetapi, saudaraku, di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Wah, ini tarik-menarik. Ada pikiran roh yang menyukai hukum Allah, ada pikiran daging yang berjuang melawan kebenaran.
Dulu kita tidak menyadari ini dan saya kira banyak orang tidak menyadari ini. Kalau saya duduk di meja makan misalnya lalu ada orang ngomong, langsung saya sudah menangkap. Orang yang suka ngomongin orang lain, mencari kelemahan orang lain, tetapi dia tidak melihat kelemahannya sendiri. Saya langsung tahu. Dia belum memisahkan, belum pisah. Pikiran roh, pikiran dagingnya masih menyatu, dan pikiran rohnya jangan-jangan belum hidup. Dia belum jadi anak Allah. Belum lagi kalau orang hanya mendengar, oh kata si A itu begini, dia sudah katakan. Begini loh saya dengar. Yang dia dengar belum tentu benar. Atau debat, lalu menyakiti orang. Seperti yang saya saksikan dan tentu juga saya alami dulu di pertemuan para pendeta, kita menyerang pendeta lain, kita jatuhkan di depan umum. Kita tidak sadar bahwa ini manusia daging kita, manusia lama kita. Orang itu bisa berkhotbah tentang firman dan lain-lain ya, tapi dia belum melihat dua manusia di dalam dirinya. Dia masih menyatu dan manusia rohnya itu lemah, didominasi, disubordinasi oleh manusia dagingnya. Paulus mengatakan kalimat ini bagus. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ayat ini saya sudah jelaskan secara panjang lebar karena ayat ini rumit. Tapi artinya begini ringkasnya. Aku melayani hukum Allah, aku mencintai kebenaran. Sementara aku masih mengenakan kodrat dosa. Itu maksudnya. Kita masih mengenakan kodrat dosa dalam daging kita, iya. Tapi jangan tunduk kepada daging. Kita harus lihat ini pikiran daging. Ini nafsu daging. Ini hasrat daging. Ini gairah daging. Jangan ikuti. Kita mau ikuti gairah yang satu, gairah Allah. Nah, inilah yang dikatakan ya di dalam firman Tuhan, saudaraku sekalian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau orang dipimpin dagingnya ya anak dunia, belum anak Allah. Makanya setiap kali kita melakukan satu kesalahan di mana kita mengikuti keinginan daging, kita terpukul, saudara. Di meja makan atau di meja kafe waktu kita ngobrol, kita ucapkan kata-kata yang itu menyakiti hati Tuhan. Tuhan tidak nyaman. Apakah kita membanggakan diri, apakah nyerang orang dan lain-lain. Sepulang dari pertemuan itu atau setelah kita mengucapkan kalimat itu lalu kita sadar, kita menyesal kenapa kita memberi peluang kepada monster kita melakukan suatu tindakan. Kita yang mengendalikan hidup kita. Kita bisa head to head. Ya, menghadapi monster dalam diri kita. Kita bisa berkata, stop jangan bicara. Stop jangan membalas kejahatan-kejahatan. Stop jangan berbuat ini. Ini menyakiti, melukai orang. Stop jangan buat ini tidak benar. Kita bisa stop. Kita bisa hentikan. Itu bagian dari menyangkal diri. Aku suka, tapi aku tahu ini tidak berkenan. Aku harus matikan. Supaya yang tidak aku suka, yang tidak dagingku sukai, itu yang kuhidupi apa? Kehendak Allah. Supaya aku bisa membangun, membangkitkan, menghidupkan kodrat ilahi. Bukan kodrat daging atau kodrat dosa kita. Sekolah-sekolah teologi, ya karena saya ada di lingkungan itu sudah puluhan tahun, saudaraku, dari tahun 1978, 77. Bayangkan berapa puluh tahun saya, dari remaja, dari muda saya. Baru keluar remaja langsung sekolah teologi gitu, sekolah Alkitab maksud saya. Tidak diajarkan hal ini. Lulusan-lulusannya pinter-pinter bicara, dijadi pendeta, penceramah, pembawa, pembicara seminar. Tapi manusianya belum pecah, belum pisah. Tidak terendus oleh orang lain, bahkan sangat sedikit orang mengerti apa yang saya katakan ini, sedikit sekali.
Makanya kita itu di dalam gereja, dalam pelayanan, itu memberitakan suara kebenaran. Terus. Pasti ada orang-orang yang disisakan Tuhan untuk memperhatikan dan memperdulikan hal ini. Dia bertumbuh. Sampai dia bisa melihat manusia daging dan manusia rohnya. Nah, banyak orang belum sampai pemisahan ini. Dan saya beritahu kepada saudara, betapa sulitnya mengalami pemisahan ini. Betapa sulitnya. Tuhan mendidik kita sampai kita mengalami kelahiran baru. Setelah lahir baru pun harus proses terus, jangan mati. Seperti benih yang ditabur, tumbuh tapi sementara kena cahaya matahari mati. Ada yang begitu. Karena tidak tekun, tidak berintegritas. Nah, dulu saya pikir begini, saudara, kenapa ya orang ini kok berhenti, stuck. Tentu selama ya 40 tahun lah ya saudara, sekarang udah 40 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan. Saya sudah mengalami banyak hal, benar-benar banyak hal. Dari situ saya belajar, saya jatuh bangun. Belajar. Salah satu di antaranya saya bertanya-tanya, kenapa ya ada orang yang sampai pada titik tertentu tidak bertumbuh lagi? Ya, karena fokusnya berhenti. Makanya dua hal yang paling merusak pertumbuhan kita. Kita tidak mau hidup suci. Tentu proses hidup suci tidak satu hari bisa hidup suci. Tapi komitmennya harus bulat. Aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Yang kedua tidak mau meninggalkan dunia. Pasti. Ya. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, percintaan dunia ini membuat benih tidak tumbuh. Ya. Benih tidak bisa tumbuh. Benih bisa mati, saudaraku. Kenapa benih bisa mati? Ya karena percintaan dunia. Percintaan dunia. Firman Tuhan mengatakan, karena percintaan dunia, maka benih itu tidak tumbuh. Saudaraku sekalian, jadi kalau kita melihat kebenaran ini, jangan sampai kita menyanyiakan. Jangan, udah tahu. Saya tahu Anda mungkin tahu. Tapi tidak mendalam dan tidak menghayati. Orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, si jahat mengambil. Artinya setelah itu lupa. Saya sudah melihat orang-orang begitu. Senang ikut Pak Eras, karena Pak Eras ya baiklah, khotbahnya bagus. Tapi tidak mengerti. Jadi seperti tidak pernah mendengar khotbah. Ada juga yang ditabur di tanah, mendengar firman, menerimanya dengan gembira. Tapi tidak berakar dan tahan sebentar. Dengan berbagai percintaan dunia, di sini kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit, masih matre, tidak bertumbuh. Tidak bertumbuh, saudara. Dan ini menyedihkan. Saya bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Orang-orang ini berhenti bertumbuh. Ya jawabnya itu tadi. Karena kecintaan dunia, kekhawatiran dunia, ya, penipuan dunia, tidak bertumbuh. Harus punya tekad. Saya ini belajar terus, saya juga belum sempurna, saudara. Belum sempurna. Saya pasti punya kekurangan, pasti punya kelemahan, bahkan juga kegagalan. Saya pasti punya kekurangan, kelemahan, kegagalan.
Tapi saya berusaha untuk berubah. Kesalahan yang saya lakukan tidak saya ulangi lagi. Ya. Serius, mau masuk surga itu serius. Lari jauh dari neraka itu serius. Agar saya jangan masuk neraka, pasti. Lalu supaya orang-orang yang saya kasih dari keluarga saya, orang-orang dekat saya, juga jangan sampai masuk neraka. Oh, ini serius, saudara. Makanya saya berjuang terus untuk bertumbuh. Dan saya membagikan kebenaran ini dengan satu kerinduan agar saudara yang mendengar firman ini percaya ini benar. Jangan berhenti bertumbuh. Tentu saya sudah punya pengalaman panjang selama 40 tahun ini. Benar-benar 40 tahun. Bahkan mestinya kalau jujur itu lebih. Karena umur 18 tahun saya sudah melayani Tuhan. Sudah khotbah. Jadi sudah lebih 40 tahun, saudara. Sudah banyak kenal orang, ketemu orang. Saya punya anak-anak binaan. Tapi kalau sudah merasa pinter, berhenti mendengar khotbah saya. Bukan saya ingin didengar terus. Ya menurut saya ini yang menyelamatkan hidup saya dan saya ingin menyelamatkan mereka. Apalagi kalau sudah mempunyai gelar, wah sudah hebat. Saya hanya bisa lus dada gini, udah hebat. Saya tidak bermaksud curhat, saya cuma mengingatkan semua saudara, jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Anda harus menemukan Tuhan. Menemukan Tuhan yang hidup. Dan kalau Anda tidak mampu bertemu dengan Tuhan secara pribadi karena Tuhan senyap, Anda harus cari mentor. Mentor dimanapun yang bisa membimbing saudara mengenal Allah dan menemukan Allah. Yaitu dari kebenaran-kebenaran yang dibangun, saudara bisa serap, saudara bisa terima, dan itu benar-benar mengubah hidup saudara. Mengubah hidup saudara yaitu melahirkan manusia rohani tadi. Yang terus bertumbuh sampai Anda bisa melihat dua manusia di dalam dirimu. Makin jelas monster-monstermu. Dan head to head menghadapi monstermu. Dan bisa membunuhnya atau memperlemahnya. Pengalaman ini saya peroleh juga melalui waktu saya berdoa, saudara. Dulu saya berdoa sering pikiran saya kacau, melayang-layang, gerambyang, putar-putar, tidak fokus. Tapi lama-lama saya belajar. Ada dua suara di hati saya. Suara yang mau membuat saya berpikir tidak fokus, melayang-layang. Ada suara yang membuat saya tengadah kepada Allah. Nah, saya mulai head to head di situ. Kamu diam. Kamu jangan bawa pikiran saya kemana-mana. Aku sedang berdoa. Lalu saya bisa fokus doa. Nah, proses ini terjadi, saudara. Berlangsung maksud saya. Dari tahun ke tahun. Nah, sekarang berkembang lagi. Ya. Saya menemukan monster dalam diri saya. Saya bisa head to head. Erastus lama. Kamu jangan kurang ajar. Ya. Kamu sudah mati. Kamu tidak boleh hidup lagi. Nah, makanya Efesus 4 itu ayat yang ke-17 tadi, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Hatinya degil, hatinya keras. Sehingga bodoh, perasaannya menjadi tumpul dan menyerahkan diri kepada apa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi kamu bukan demikian ya, kamu telah belajar mengenal Kristus. Udah kan? Manusia baru bisa tumbuh kan? Karena kamu telah mendengar dia, sudah kan? Dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus Kristus. Yaitu bahwa berhubung, nah penting sekali, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu
harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Wah, ini saudaraku, mengalami proses pembaharuan terus-menerus. Manusia lama kita makin mati, manusia baru kita makin kuat. Saya meminjam yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Ya. Aku semakin berkurang-kurang dan dia semakin besar. Aku makin berkurang-kurang, dia makin besar. Artinya, ya kita semakin, manusia lama kita makin mati, dan manusia baru kita semakin dibaharui dan makin kuat. Baik saudaraku, sampai di sini pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lebih dari apa yang sudah saya sampaikan ya Bapa, Engkau tambahkan hikmat marifat-Mu kepada setiap orang yang mendengar dengan rendah hati. Lahirkan baru kami ya Allah, dengan proses yang natural, yaitu mendengar firman-Mu terus-menerus, supaya kami mengalaminya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi saudaraku sekalian, kelahiran baru bukan tindakan Allah sepihak, ya. Kita harus berjuang untuk mengalami kelahiran baru dengan menerima firman Tuhan, menyerap firman Tuhan. Ya. Baik, saudaraku, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, saya percaya setiap kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Jadikan kebenaran firman Tuhan ini sesuatu yang menggores dalam hati kita, bukan hanya numpang lewat masuk kuping kiri keluar kuping kanan, atau hanya menambah pengetahuan, tetapi terlebih lagi kita mau berkomitmen untuk menghidupinya. Mari kita tutup ibadah ini, kita angkat kedua belah tangan kita datang sama Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput orang-orang yang hidup berkenan di hadapannya. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, Tuhan menyertai kita semua.